kunci kekerasan simbolis. Ya, unsur-unsur kunci kekerasan simbolis biasanya diterima secara tidak sadar. Kekerasan simbolis terjadi ketika individu atau kelompok menerima hierarki sosial sebagai alami, bukan sebagai hasil konstruksi sosial. Sebetulnya kan relasi bahkan bahkan di dalam narasi tentang perempuan laki-laki itu di situ ada konstruksi sosial, ya, ada konstruksi sosial. Kalau kita melihat misalnya dalam kisah Adam dan Hawa, seakan-akan langsung kita akan masuk pada siapa yang pertama kali membuat dosa itu, ya, dan yang menggeret pada dosa itu. Bukankah narasi-narasi seperti itu juga suatu bentuk konstruksi sosial? Yang kedua, unsur kunci kekerasan simbolis beroperasi melalui habitus. Artinya mempengaruhi dan beroperasi melalui pola pikir, melalui kebiasaan, dan cara bertindak yang dibentuk oleh pengalaman sosial. Maka kekerasan simbolis bekerja melalui habitus karena orang menginternalisasikan norma yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Ya, bahkan kalau orang seakan-akan laki-laki kalau mengatakan wah kalau nggak bisa masak ya gimana gitu. Mengatakan begitu saja sebetulnya dia sudah mengungkapkan suatu ideologi, ya, ideologi patriarki itu. Ya. Yang ketiga didukung oleh modal simbolik, yaitu pelakunya karena di situ ada prestis, ada status, ada otoritas yang membuat dominasi nampak sah. Maka tadi pertanyaan Anda kok relevan dan kekerasan simbolis itu juga bisa semakin ditekankan atau mendapatkan pembenaran melalui institusi, entah sekolah, agama, media, bahasa. Ini menjadi alat utama kekerasan simbolis. Karena melalui institusi itu norma-norma sosial dikukuhkan, dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, itu kan ada anak itu yang protes pada ibunya, pada mamanya, mama bohong, bohong apa? Kata mama asal-usul manusia itu Adam dan Hawa. Emangnya siapa? Nah, ayahnya dosen biologi, kalau kata papa tidak. Apa kata papamu? Ya kata papa asal-usul manusia itu kera, menurut Darwin. Ibunya langsung menjawab, ya mungkin saja dari sisi ayahmu memang kera. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada Pak, ini di kolom komentar ada beberapa pertanyaan. Silakan. Dari Devi Purwanti, dia penasaran, mungkin Bapak bisa bantu jelaskan kenapa lebih baik menggunakan istilah kekerasan simbolis daripada budaya patriarki. Saya akan mengatakan mengapa kalau budaya patriarki itu seakan-akan netral. Dan saya sering mengatakan begini ya, budaya itu kan hasil pencapaian, suatu achievement ya. Kalau budaya patriarki itu kan negatif, seharusnya negatif, apakah boleh disebut budaya dalam arti itu? Sedangkan kalau kita mengatakan kekerasan simbolis itu, aspek negatifnya terasa gitu loh. Ya. Sedangkan kalau menggunakan budaya patriarki itu, sebelum masuk ke penjelasannya, kita masih merasa itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang netral. Itu salah satu budaya dari macam-macam budaya gitu. Tapi ketika kita menggunakan kata kekerasan simbolis, persepsi kita itu langsung ini negatif gitu loh. Begitu ya, Mbak? Oke. Ada lagi Pak dari Niko Mang Aryani, apa yang dapat dilakukan untuk melawan kekerasan simbolis yang menimpa kita? Nah, salah satu latihannya yang sebetulnya nanti kalau ada waktu sebetulnya analisis wacana kritis. Ya, analisis wacana kritis itu kalau kita menggunakan punyanya Verklo misalnya, langkah pertama adalah kalau kita melihat informasi, menerima informasi, berita atau suatu teks, pertanyaan pertama kita adalah apakah di situ mengandung ketidakberesan sosial?
Apa yang dimaksud ketidakberesan sosial? Itu bisa ketidakadilan, bisa diskriminasi, bisa bias gender. Ya. Lalu langkah kedua apa? Langkah kedua adalah apa yang menghambat sehingga kita, apa yang menghambat sehingga terjadi kekerasan simbolik atau ketidakberesan sosial itu. Langkah yang ketiga, apakah tatanan sosial menghendaki ketidakberesan sosial itu? Maksudnya, apakah institusi, lembaga-lembaga, dan juga aturan-aturan memang membuat kekerasan simbolis itu berjalan, ketidakberesan sosial itu berjalan. Lalu yang keempat, bagaimana menghadapinya dan mencari pemecahannya. Jadi latihan analisis wacana kritis itu biasanya membantu orang untuk menghindari itu. Dan yang kedua apa? Sehingga kita selalu ketika masih kekerasan simbolis, kita mulai negosiasi dengan pihak pelakunya. Ya, kalau misalnya hubungan antara dosen dan mahasiswa. Kalau sejak awal dosennya mengatakan saya maunya adalah ini. Sebetulnya itu sudah kekerasan simbolis. Mahasiswa berhak mengatakan, Bapak, kalau semua dosen menuntut seperti itu, tidak mungkin kita memenuhinya. Kita juga harus realistis. Kalau dosen itu, kita yang semester ini kita mempunyai berhadapan dengan 6 dosen, semua meminta seperti Bapak. Kita tidak mungkin. Nanti kalau kami tidak tepat mengumpulkan, kami yang salah. Kami ingin mengatur waktunya realistis dong, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Karena apa? Kalau kita biarkan, begitu nanti kita mengumpulkannya terlambat, yang salah kita. Bukan karena tuntutan-tuntutan dosen. Paham ya? Jadi ketika itu mulai masuk di dalam kekerasan simbolis, entah bentuknya perjanjian, entah bentuknya suatu kata-kata konsen atau tidak, pada saat itu kita harus sudah mulai mengatakan ini tidak adil, ini tidak fair.